warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Semangat semua ya. Puasa ini? Puasa. Full semua puasanya? Alhamdulillah. Ya. Ini sudah pertemuan kelima kita ya? Ya, jadi di pertemuan kelima ini di sini kita hanya akan bercerita tentang dongeng. Tahu dongeng toh? Tahu. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran, di sini terlebih dahulu kakak akan absen nama-namanya yang hadir ya. Dengarkan namanya baik-baik. Muhammad Alfanza Hadir. Laude Muhammad Al-Fahri, Hadir. Suryati, Hadir. ya. Aja. Rajin semua ya. Ya. Jadi di sini kita belajar tadi tentang apa tadi? Dongeng. Dongeng. Kalian tahu apa itu dongeng? Tahu. Cerita. Dongeng itu sebuah Cerita. Cerita yang apa dia? Cerita seperti cerita kancil. Apakah dia berupa cerita yang nyata atau tidak? Tidak. Ya. Nyata atau tidak ini? Tidak. Ya. Jadi dongeng itu tidak nyata ya. Dia hanya sebuah rekayasa. Ya. Jadi berarti kalian sudah memang memahami betul-betul tentang apa itu dongeng. Jadi di situ ada penjelasan tentang jadi dongeng itu adalah cerita yang apa tadi? Tidak benar-benar terjadi atau tidak nyata. Ya, tidak nyata dia. Jadi di dalam dongeng juga terdapat unsur. Jadi dalam ceritanya itu juga terdapat unsur-unsur cerita. Tahu apa-apa saja di dalamnya? Tidak. Di dalamnya ada tokoh. Tahu tokoh? Tahu. Ya, tokoh apa? Utama. Ya, tokoh itu adalah peran utama dalam cerita ya. Alur. Tahu? Tahu. Masa depan dan masa lalu. Ya, alur itu berupa jalan cerita. Antara mungkin jalan ceritanya kemarin, ya, yang sudah berlalu, masa depan atau masa yang sedang dialami, ya. Kalau pesan moral, tahu? Tidak. Ya, pesan moral itu amanat, seperti amanat ya. Ya, jadi sebelum memberi pendapat kita juga perlu membaca dongeng dengan cermat, ya. Di situ terdapat menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Nah, di situ kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Coba lihat bukunya di situ. Coba lihat, ada cerita di situ toh? Contoh cerita. Ada contoh cerita di situ toh? Ada. Judul di situ ceritanya tentang contoh dongeng apa? Kelinci dan kura-kura. Ya, kelinci dan kura-kura. Pernah dengar ceritanya tentang kelinci dan kura-kura? Saya tahu hanya sedikit Tentang apa saja? tentang mereka berlomba. Mereka berlomba lari. Ya. Yang menang siapa? Kura-kura atau kelinci? Kura-kura. Ya, yang menang kura-kura. Jadi situ ada jalan ceritanya. Coba dibaca. Itu di sebuah hutan Ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. pada suatu hari kura-kura keong dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba kelinci datang menghampiri mereka Dengan sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat tiga hewan tersebut batuk-batuk. Hei kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu? Teriak kura-kura dengan kesal. Kesal. Stop dulu. Lanjut di Alfar yang baca. Mendengar perkataan kura-kura dengan kelinci. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti. Ada bukunya? Di sini biar
dan berkata, mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan lamban sepertimu? Pasti kalian iri karena Tak mampu tak berlari mampu berlari secepat aku. secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan. pelan-pelan. Hahaha. Lanjut di Alfanza. Kura-kura tidak terima tidak terima jika jika dia dan teman-temannya diejek seperti itu. Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani mari kita lomba lari. ya, tantang Kura-kura mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. Hahaha. Baiklah, aku akan memberimu pelajaran arti tentang kecepatan dan kemenangan. Ya, akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan Keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Ya, di situ ada pertanyaan. Kejadian apa yang sedang terjadi dalam dongeng kelinci dan kura-kura? Apa yang terjadi dalam kejadian dongeng tadi? Mereka telah berlomba lari. Ya, mereka berlomba lari ya. Dan alhasil yang menang kura-kura. Walaupun kelinci yang larinya sangat cepat ya, tapi karena dia sombong Akhirnya kalah. iya. Itu lagi yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang kejadian dongeng tersebut? Apa pendapatnya kalian tentang pas baca dongeng ini? Tidak baik. Ya, jangan berbuat sombong ya. Ya. Jangan bersifat sombong, karena itu tidak baik. Ya, lanjut di situ ada menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Ada yang tahu peta pikiran? Tahu? Ya, jadi banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng, yaitu salah satunya dengan menggunakan peta pikiran. Jadi ini yang dimaksud dengan peta pikiran ya. Ini adalah peta pikiran. Masih ingat tentang cerita kelinci dan kura-kura tadi? Masih. Di situ tokohnya siapa-siapa? Kelinci, kura-kura, bekicot dan keong. Ya. Di situ tokohnya kelinci, kura-kura, bekicot dan keong. Sifat tokohnya, Ada yang jahat dan ada yang siapa yang jahat itu? kura-kura. Kelinci. Bukan jahatnya, sombong. Dia bersifat sombong ya. Kalau yang baik, Kura-kura. dia baik dan pantang menyerah.
yang bisa ceritakan awal ceritanya? Ya, coba baca. Kura-kura mengajak kelinci berlomba lari dan kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Ya, jadi awal ceritanya seperti itu ya. Siapa yang bisa baca akhir ceritanya? Akhir cerita dari dongeng kelinci dan kura-kura tadi. Saya Ya, coba Alfanza baca. Kura-kura Kura berhasil sampai dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. ya, itu adalah akhir ceritanya ya. Ya, coba Alfari bacakan pesan moral dari cerita dongeng kelinci dan kura-kura tadi. Jangan berbuat sombong dan merendahkan orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Ya, jadi tidak boleh berbuat sombong dan tidak boleh merendahkan Orang lain. dan selalu harus bersemangat ya, pantang menyerah ya dalam mencapai sesuatu. Dan Di sini lagi cara menentukan pesan moral dalam dongeng. Di sini pesan moral dalam cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan atau anjuran bagi pembaca. Jadi cara menentukan pesan moral itu dia dapat berupa saran. Tahu saran toh? nggak tahu. Saran itu kayak pendapatmu, komentarmu dari untuk cerita itu, ya. Nasihat, pesan, atau anjuran lagi bagi pembaca. Di situ lagi, bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Jadi sebelum kalian menentukan pesan moral, kalian harus baca semua jalan ceritanya, pahami jalan ceritanya, baru kalian bisa tahu apa pesan moralnya, ya. Nah, di situ ya, pernah lagi kalian dengar cerita tentang maling kundang? Nah, Tahu jalan ceritanya? tahu, saya hanya tahu dia dikutuk menjadi batu. Dikutuknya itu karena kenapa? Karena dia durhaka sama ibunya, sama orang tua. Dia tidak menganggap ibunya sebagai orang tuanya. Ya. Jadi itu termasuk dalam cerita maling kundang ya. Iya. Jadi menurut kalian pesan moral yang harus kalian lakukan, pesan moral yang cocok untuk cerita maling kundang, apa pesan moralnya? Jadi kan kalian sudah ceritakan kalau dia durhaka kepada ibunya, dia tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Ya, pesan moral itu menurut Alfanza ya. Coba menurut Suryati atau Alfari apa? Tahu nggak ada? Harus saja, menggunakan sama saja. sama apa? Dia Alfonso. Apa dia tadi? Apa Alfanza tadi bilang? Kita tidak bisa sahabat. Kita tidak bisa Kita tidak apa? bisa durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Suryati apa menurut Nego Suryati pesan moralnya dalam cerita maling kundang? Tidak boleh durhaka kepada orang tua dan menghargai orang tua. Ya. Jadi pesan moralnya untuk cerita maling kundang tadi betul ya? Bagus. Berarti kalian betul-betul memang paham pada cerita maling kundang ini. Jadi tadi pesan moralnya yaitu kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Kita juga harus selalu menghormati Orang tua. ya, kedua orang tua. Jadi mungkin kalian memang betul-betul paham ya cara menentukan pesan moral, cara apa lagi menentukan tokoh dalam cerita. Sudah tahu semuanya toh? Ya. Jadi sekarang pelajaran untuk hari ini kita sampai di sini saja ya. Kita akhiri. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjut pada minggu depan. Nah, hari apa? 2 minggu depan ya. Ya. Karena minggu depan kan lebaran. Jadi kita lanjut pada 2 minggu ke depan. Terus sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, saya bisa sebentar kerjakan tugasku di sini. Iya, bisa saja.
sebelum kita pulang, kita berdoa. Biar kakak yang pimpin ya. Jadi marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jangan lupa di rumah belajar ya. Kakak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.